Pelaksanaan pelestarian adat Minangkabau, apakah perlu dilakukan penelitian? Alam ranah Minang yang terkenal molek dan tenang, didiami oleh penduduk yang mempunyai kehidupan yang khas, memiliki dunianya sendiri. Ajaran Islam dan adatnya merupakan tempat berpijak dari kehidupan yang khas itu, sekaligus merupakan pesan moral yang tak dapat tidak harus dilaksanakan oleh penduduknya, yaitu yang disebut sebagai anak kamanakan. Ungkapan klasik yang tetap membahana dalam ruang kehidupan masyarakat Minang ialah adek basandi sarak, sarak basandi kitabullah, dalam kurung kitabullah Al-Quran. Kesejalanan kedua ajaran tasawuf berbunyi dalam ungkapan klasik ulo, yaitu sarak mengatur, adat memakai. Ungkapan yang demikian itu adalah memberi bingkai kehidupan masyarakat sehari-hari, meresap getarannya jauh ke dalam inti pengalaman dalam kehidupannya. Di antara sedemikian banyaknya beban kehidupan, maka yang dirasukan terberat adalah memikul tanggung jawab menjamin terlaksananya moral dan agama Islam yang diteruskan dan menjelma dalam bentuk pesan moral adat, begitu halus digambarkan dalam pelaksanaannya. Ulang kembali, begitu halus digambarkan dalam pelaksanaannya. Tersebut dalam ungkapan sarak batilanjang, adat basi sampiang, dalam kurang dilaksanakan sehari-hari dengan penuh kebijaksanaan, titik kurang. Betapa indahnya dalam rasa, akrabnya dalam tingkah laku, bila mana terjamin aktualisasinya secara utuh dan dalam realitas. Timbullah kegairahan hidup berkorong bakampung. Pada gilirannya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan akan mudah dirangkul atau dikerjasamakan bersama-sama. Harapan yang demikian itu tetap berjalan nyata, namun yang tak dapat dilakukan pada waktu kini keprihatinan yang dalam. Betapa tidak, karena Allah terjadi rahasia umum bahwa citra adat yang demikian indah dan lugunya itu telah kian melorot. Jika diindang ditampi tarikh, dipilih atas cik-cik, sulitlah dijumpai model keaslian hakiki di permukaan. Sebagai manifestasinya terlihat dalam sikap hidup kian menipis kadar keminangkabauannya, dan kurang nilai etiknya, titik kurang. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan serta keakraban menurut acuan matrilineal dipengaruhi oleh revolusi udara dari kemajuan zaman. Diulangi kembali. Acuan matrilineal dipengaruhi oleh polusi udara dari kemajuan zaman. Keakraban yang dimaksud itu adalah keakraban menurut sepanjang adat yang diperturun semenjak dari nenek moyang dahulu kala. Pola tingkah laku masyarakat mengalami perubahan yang kadang-kadang kehilangan bantuan. Nyaris mendapat cap tingkah laku yang deviasi
dalam kurang istilah patologi sosial. Ulang kembali, istilah patologi sosial titik kurang, yaitu sabantua penyimpangan jika diamati sekaligus bahwa deviasi yang terjadi iko masih mempunyai nilai pasibilitas sosial dengan pengertian masih peka buat menerima reaksi masyarakat. Reaksi itu bisa terjadi bila dipelopori oleh tangan-tangan brilian yang memiliki karismatik murni yang berwujud kewibawaan. Mungkin bagi yang tiada disentuh oleh lambaian-lambaian dari denyut-denyut kehidupan kampung yang indah semenjak kecilnya. Almarhum Profesor Muhammad Yamin S.A. sebagai putra Minang yang hanya sebentar saja di waktu kecilnya bagalimang di kampung halamannya di Telawi, di Sawalunto, sering mengingat tapian tempat mandinya yang bernama Lubuk Simawang di Batang Umilin, yang kurang salah satu dari Lubuk Nantigo di Minangkabau, titik kurang, sampai akan meninggal dunia. Cinta kampung halaman tetap membara dalam kalbunya. Malahan Muhammad Yamin pada bulan April dan Mei tahun 1921 dari kampung halamannya dirulungi inspirasi bersenandung dengan sonetanya yang berjudul Gembala.